Di antara hal yang menjadikan kita menyimpang di akhir zaman atau di zaman now adalah tasyabbuh dengan perilaku orang-orang kafir, baik dalam perilaku dunia maupun akhirat. Tasyabbuh itu apa, Ustaz? Tasyabbuh adalah sesuatu ciri khas perbuatan, perilaku, atribut, ucapan yang mereka lakukan dan itu menjadi ciri khas mereka, baik dalam perkara dunia maupun akhirat. Tasyabbuh. Sehingga apabila itu bukan menjadi ciri khas bagi mereka, maka bukan tasyabbuh. Contoh, memakai kaos kutang secara dalam, itu bukan menjadi ciri khas bagi orang-orang kafir, sehingga tidak masalah kita memakainya. Atau makan dengan garpu dan sendok, itu bukan menjadi ciri khas bagi orang kafir, sehingga itu sudah menjadi sebuah universal hal, sehingga bukan tradisi orang kafir. Apa yang menjadi tradisi orang kafir? Misalnya adalah pakaian, atribut mereka, ya, atribut mereka, kemudian apa yang digunakan mereka sebagai syiar, itu tidak boleh kita gunakan. Kemudian juga perayaan-perayaan mereka, ya, yang kita menilik sejarahnya, dan itu pun adalah perayaan-perayaan orang-orang kafir, seperti hari Valentine, ya, itu pun adalah perayaan orang kafir. Maka mengikuti perayaan tersebut, maka itu termasuk penyimpangan daripada akidah. Dan begitulah ketika kaum muslimin kehilangan jati dirinya, dia akan membanggakan daripada prestasi orang kafir. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la tataba'unna as-sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhara'in, hatta law salakuhu fi juhri dabbin la dakhaltumuh. Kata Nabi SAW, kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang kafir dari orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dob, kalian pun akan mengikutinya. Lubang dob itu ada beberapa ciri. Pertama, dia adalah lubang yang nggak ada ujungnya, yang nggak ada yang nggak ada next door-nya. Jadi kalau masuk di pintu itu, keluar juga pintu itu. Dan lubangnya sempit, berkelok-kelok. Itu lubang dob. Dob itu bukan kadal, ya, beda. Meskipun bentuknya seperti kadal. Karena kalau dob itu halal dimakan, ya, halal dimakan. Meskipun saya sendiri belum pernah nyobain, ya. Penasaran pengen nyobain, ya. Tapi Nabi SAW tidak suka dengan dob, tapi tetap hukum asal dob itu halal, ya. Tapi alakulin, mengapa Nabi mengatakan lubang dob? Karena tadi sifat lubang dob itu sulit masuknya, susah jadi jalan keluarnya, dan berliku. Sampai-sampai kalau lubang itu saja dimasuki oleh orang kafir, sebagian kita pun akan memasukinya, gara-gara mereka melihat keuahan daripada orang-orang kafir. Maka sewaktu-waktu kita tidak merasa bangga dengan agama kita akan dibanggakan akhirnya dengan agama orang lain, ya, yang akhirnya menjadikan kita mengikuti tradisi mereka. Nggak punya jati diri, ya. Sebagaimana buih di lautan banyak tapi tidak memberi manfaat. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk tasyabuh yang juga ada di zaman sekarang adalah mengucapkan salam lintas agama, seperti Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan sebagainya. Maka yang semacam ini adalah tasyabuh karena menjadi ciri khas bagi orang kafir. Sehingga kalau ucapan sekedar selamat pagi, selamat malam, selamat makan, selamat tidur, selamat bekerja, beraktivitas, itu bukan tasyabuh, karena itu sudah menjadi universal words, sudah menjadi kata universal. Tapi kata shalom, belum lama ke Palestina, bisalam. Jangan ucapkan salam terlebih dahulu kepada orang Yahudi dan Nasrani. Shalom itu ungkapan Yahudi, ya. Kemudian Om Swastiastu. Om Swastiastu itu adalah panggilan semoga Tuhan memberkatimu dengan rahmat dan kesejahteraan. Tapi yang kami baca dari arti di internet, Om Swastiastu itu artinya adalah panggilan kepada Sang Hyang Widi. Jadi orang yang mengatakan Om Swastiastu itu, wahai Sang Hyang Widi, berkahilah dia, gitu. Baik, kita dalam suatu waktu memanggil Tuhan orang lain. Itu luar biasa. Kesyirikan. Maka tidak boleh. Dan seandainya pun artinya bukan artinya yang widi, artinya adalah Tuhan secara universal, tetap saya tidak boleh, karena itu menjadi ciri khas bagi mereka. Karena kita tidak boleh bertasyabuh kepada mereka. Dan hadis masyhur, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa bertasyabuh kepada satu kaum, maka dia bagian dari golongan itu. Karena kesamaan dari sisi, kata Imam Ibnu Qayyim, kenapa kita dilarang tasyabuh dengan mereka? Karena kesamaan dari sisi ucapan, kesamaan dari sisi pakaian, kesamaan dari sisi atribut, itu mengkonsekuensikan kesamaan juga dari sisi batin. Sehingga orang kalau seragam pakaiannya pun dikhawatirkan akan seragam hatinya. Dia akan bangun wala wal bara'nya di atas kesamaan dari sisi zahirnya. Itulah yang menjadikan kita dilarang untuk menyamakan atribut kita dengan mereka.
menyamakan perayaan kita dengan perayaan mereka, menyamakan ucapan selamat kita dengan perayaan mereka, dengan ucapan-ucapan mereka. Karena ucapan salam adalah ucapan syiar. Coba, the first thing pops up in our mind, yang pertama kali muncul di otak kita ketika mendengarkan Assalamualaikum. Orang kafir pun tahu Assalamualaikum menjadi ciri khas bagi orang Muslim. Shalom menjadi ciri khas bagi orang Yahudi. Kemudian Om Swastiastu Namo Buddhaya menjadi ciri khas bagi orang Hindu. Sudah menjadi masyhur, itu menjadi ciri khasnya. Maka ketika kita menggunakannya, berarti kita telah tasyabuh. Dan itulah penyimpangan akidah di zaman sekarang banyak tidak disadari. Kemudian hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang juga merupakan kesalahan, meskipun ini bukan penyimpangan akidah ya, tapi ini bukan kesalahan di zaman sekarang, banyak penyimpangan adalah banyaknya kaum muslimin yang sudah memelihara anjing. Ya, tanpa ada hajat. Kita tahu Nabi SAW mengatakan man iqtana kalban illa kalba saydin aw mashiyatin uttukhidha min ajrihi kullu yawmin khairan. Siapa yang melihara anjing dan bukan anjing berburu, bukan anjing penjaga kebun, bukan anjing penjaga peternakan, maka akan diambilkan pahala dari harinya setiap hari 2 qirat atau 1 qirat. 1 qirat itu sebagaimana hadis dalam salat jenazah, man shalla ala janazatin falahu qirat. Siapa yang salat jenazah maka dapat pahala 1 qirat. Itu senilai atau setara dengan 1 gunung Uhud. Maka tidak boleh kita melihara anjing hanya untuk sekedar apa? Sekedar senang-senangan sama anjing. Adapun melihara anjing untuk keamanan rumah dan di mana memang dikhawatirkan rumahnya itu sekitarnya nggak aman, itu menjadi khilaf sebagian para ulama. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin merajihkan pendapat Imam Nawawi, diperbolehkan sesuai dengan kadarnya. Kalau untuk jaga rumah dan tidak dibawa masuk ke dalam rumah untuk disenang-senangin, apa namanya? Dibecandain, diajak main, nggak boleh. Ya. Apalagi kalau nggak ada kebutuhannya. Sehingga kalau ada kebutuhan untuk berburu, dikiaskan lagi untuk pelacak. Karena dia boleh jadi mencium, karena ada anjing yang memang penciumannya kuat. Ya. Kenapa sampai-sampai kita tahu semua, malaikat saja tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya atau gambarnya. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw surah. Atau kama qala Nabi SAW. Tidak boleh, malaikat tidak masuki rumah yang di dalamnya ada gambar atau anjing. Dikarenakan pertama, tentu itu di luar anjing yang ada hajatnya. Kalau anjing yang memiliki hajat, memang tidak masalah. Tapi tadi anjing berburu, anjing penjaga dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada hajat, maka malaikat tidak mau masuk. Penyebabnya pertama, karena umumnya anjing itu bersifat menakuti. Sedangkan kita tidak boleh la yurawwi'u musliman. Tidak boleh muslim itu menakut-nakuti muslim yang lain. Makanya muslim itu haram adanya prank. Enggak boleh prank, ya. Dan sekarang dikit-dikit prank. Jadi konten YouTube, ya. Itu tidak boleh. Karena tidak boleh menakut-nakuti. Bahkan tidak boleh muslim itu mengambil la ya'khudan ahadukum mata' akhihi jiddan aw hazlan. Tidak boleh ada seorang pun dari kalian yang ngambil barang temannya baik secara sengaja maupun bercanda. Jadi kita umpetin lagi tidur, kita umpetin handphonenya. Ntar dia cari-cari, mana handphone saya? Nah, ternyata kita prank nih handphonenya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya. Karena itu yang menjadikan akhirnya orang kaget. Berarti Islam adalah agama yang paling menjaga ketenangan. Agama yang paling menjaga kekhidmatan. Agama yang paling menjaga kekhusyuan. Sampai-sampai menakut-nakuti dan buat jantung orang berdebar-debar sih tidak boleh. Luar biasa. Bahkan kita saja dilarang membaca Quran keras-keras ketika ada seorang yang sedang sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kita baca Quran keras-keras tidak boleh karena mengganggu sholatnya. Apalagi kalau kita berusaha untuk menakut-nakutinya. Itu yang pertama. Karena usianya anjing itu menakut-nakuti. Yang kedua, biaya anjing itu besar. Bahkan lebih besar daripada biaya satu anak bayi. Biaya makanannya, biaya pakai baju gak dia? Enggak ya? Ini biaya mungkin Allah lah, mungkin biaya tempat tidurnya, biaya macam-macam. Ya, tapi biasanya yang paling mahal adalah makanannya. Piara kucing aja Whiskas aja mahal harganya kan? Apalagi piara anjing. Tentu kalau piara kucing diperbolehkan dalam Islam ya, tapi tidak masuk karena kesunahan. Ya, tapi diperbolehkan. Adapun dengan anjing maka tidak boleh kecuali ada hajatnya. Ya. Dan Nabi SAW bahkan mengatakan tuhuru inahi adikum idza walagha fihi al-kalb an yaghsilhunna bit-turab an yaghsilnahunna sab'an ihdahunna bit-turab atau kama qala Nabi SAW. Jadi sucinya daripada bejana yang dijilat oleh anjing harus dengan dicuci 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah. Sehingga jumhur ulama mengatakan bahwa anjing secara zatnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu najis. Sehingga kalau tangan kita basah, kita nepok anjing, kita kena najis.
Kita kena air liur, yang kena kotorannya, najis. Sebagian ulama lagi ada yang mengatakan yang najis adalah yang basah-basahnya saja. Kalau sama-sama kering nggak basah, nggak najis. Ada lagi mazhab Maliki mengatakan semuanya suci kecuali kotorannya. Mazhab Maliki. Karena mazhab Maliki mengatakan bahwa dalil mengenai tadi Nabi SAW menyuruh kita mencuci 7 kali satunya dengan tanah itu adalah tentang kebersihan saja, bukan mengenai kesucian. Dan mereka mengatakan dengan dalil bahwa itu bersifat ta'budiyah, bukan bersifat akuliyah. Jadi bersifat ta'budi saja tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada alasan yang diketahui oleh akal. Tapi alakulin lebih berhati-hati kita mengikuti pendapat jumhur ulama bahwa anjing secara zat itu najis dan kita tidak boleh memelihara kecuali atas ada alasan yang kuat. Ya. Kemudian di antara penyimpangan akidah di zaman sekarang, terutama bagi Gen Z, bagi anak senja, ya. Di Malang ini ada anak senja kan? Ya, masih anak senja ya. Yang biasanya menisbatkan sesuatu itu kepada alam semesta. Alam semesta tidak mengizinkanku berjumpa denganmu. Ya. Alam semesta Allah yang mengizinkan atau tidak, bukan alam semesta. Atau ketika semesta mendukung, semestakum. Ya. Alam semesta lagi. Ini kebanyakan puisi, akhirnya begini. Tapi umumnya memang ucapan semacam ini saya yakin bukan keyakinan bahwa alam semesta itu dapat bergerak secara sendiri. Tapi kalimat ini dapat mencederai tauhid. Saya yakin orang ini nggak secara sengaja mengucapkan itu karena dia menganggap bahwa alam semesta bergerak secara sendirinya. Tapi ucapan ini dapat mengotori tauhid kita sehingga akhirnya bisa rusak akidah kita. Ya. Terutama sempat ada viral dulu di TikTok itu minta kepada langit, wahai langit. Kalau sebagainya adalah seperti itu. Allah alam seperti apa modelnya. Tapi yang jelas alam semesta itu tidak bisa berkehendak sendiri. Makanya kita dilarang untuk mengucapkan kalimat-kalimat celaan kepada cuaca. Kita tidak diperbolehkan mengucapkan kalimat celaan kepada waktu. Kata Nabi SAW, la tasubbud dahr. Ya, dalam sebuah hadis qudsi kalau tidak salah, la tasubbud dahr. Jangan kalian celah waktu. Wa anad dahr, dan akulah sendiri itu pengatur waktu. Sehingga tidak boleh. Karena pada akhirnya alam semesta ini tidak berkehendak secara sendirinya, tapi Allah yang menghendaki dia. Bahkan Allah mengatakan wa bin najmi hum yahtadun. Allah ciptakan matahari dengan panas yang konstan, dengan perputaran peredaran alam semesta yang begitu konstan, yang begitu teratur. Maka itu semua pada akhirnya adalah hikmah, tujuannya adalah untuk mengingat ayat Allah. Maka jangan sampai kita seperti Stephen Hawking yang mengatakan bahwa alam semesta ini tidak butuh kepada Tuhan karena alam semesta telah bekerja secara sendirinya. Tidak. Yang bekerja secara sendirinya itu pun diatur oleh Allah. Tidak mungkin dia bekerja secara sendirinya. Kita saja dihadapkan dengan, hadapkan kepada Stephen Hawking, kepada orang-orang ateis, kepada siapa YouTuber yang ateis itu? Siapa namanya? Coki Pardede. Dia ateis kan? Dia bilang ateis sendiri. Dia ngakui sebagai ateis. Nah, dia kalau ngelihat bola yang bisa dipakai pada Piala Dunia, itu ada bendera-benderanya. Satu bendera Indonesia. Indonesia belum tentu masuk Piala Dunia. Mungkin masuk dari 2026 ya, kalau lolos menang lawan Australia. Ada bendera Indonesia, ada bendera Brazil, ada bendera Argentina. Orang-orang kafir ateis yang tidak menisbatkan itu kepada Allah. Mereka mengatakan itu dengan sendirinya. Ya, semua berawal dari atom, kemudian atom meledak dan akhirnya jadi alam semesta. Padahal orang muslim gampang. Mereka percaya adanya hukum, semua ahli fisika percaya bahwa ada hukum kausalitas. Sebab akibat. Tapi ketika dihadapkan kepada ending dari sebuah hal, mereka nggak bisa berpikir. Ya, padahal sederhana orang muslim, ending dari segala hal itu adalah Allah. Al-awwal wal akhir. Wa laysa ba'dahu syai' wa laysa qablahu syai'. Dia adalah yang pertama dan paling akhir. Tidak ada sebelumnya sesuatu. Karena Allah qabla kulli syai'. Allah ada sebelum segala hal. Allah yang menciptakan segala hal. Sehingga Allah qadim dan segala hal ini muhdats. Oleh karenanya maka orang muslim sederhana dalam memikirkan akidahnya. Karena ada sebagian anak-anak muda yang tersubi dengan akidah ateis. Mereka mengatakan dengan pertanyaan. Kalau Allah menciptakan segalanya, lalu siapa yang menciptakan Allah? Apa jawabannya? Allah itu menciptakan, bukan diciptakan. Karena kalau Tuhan harus ada yang diciptakan, ini akan infinitive regress dalam bahasa Inggris. Dia nggak akan tasalsul. Terus-terusan akhirnya kita bertanya, kalau gitu siapa yang menciptakan Tuhan? Kalau itu siapa yang menciptakan Tuhan? Kalau itu siapa yang menciptakan Tuhan? Kan gitu. Kalau setiap Tuhan harus ada penciptanya, berarti akhirnya nggak ada beres pertanyaannya. Makanya setiap akhir dari penciptaan harus ada
Akhirnya dia menciptakan. Maka pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan adalah pertanyaan yang salah. Sama seperti pertanyaan bagaimana kita naik ke bawah, bagaimana kita turun ke atas. Itu adalah pertanyaan yang salah. Bukan kita nggak bisa menemukan jawabannya, tapi pertanyaan yang salah, defaultnya salah. Maka cara membantah ateisme, membantah pemikiran liberalisme, membantah pemikiran semacam itu, maka itu kita terkadang perlu mendebat mereka dengan logika cara berpikir. Makanya sebagian ulama itu mengarang ilmu mantik. Sebagian ulama menyuruh mempelajari, seperti di Universitas Islam Madinah itu dipelajari sekarang ilmu mantik. Ya, bahkan Syekh Muhammad bin Mukhtar Al-Shinqiti pun punya kitab mantik. Ya, bahkan sebagian ulama itu menyuruh belajar ilmu mantik, meskipun sebagian lagi mengharamkan karena belum tahu sebagian faedah daripada ilmu mantik, seperti Imam Nawawi, seperti Imam Suyuti itu mengharamkan ilmu mantik. Tapi sebagian lagi menyuruh karena tujuannya adalah untuk mendebat dan membantah daripada akidah-akidah sesat mereka. Ya. Lalu kulin kita tidak bisa mencela zaman, kita tidak bisa mencela waktu. Padahal kita tahu semua bahwa zaman itu tidaklah bisa berkehendak atas dirinya sendiri. Tapi yang buruk itu adalah orang yang berada di zaman tersebut, bukan zamannya. Sehingga kita nggak boleh mengatakan ini zaman edan, ini zamannya edan, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kita mengatakan ini orangnya edan, bukan zaman yang edan, karena zaman tidak bisa berkehendak. Makanya kata Imam Syafi'i, "Aibuz zamana wal aibu fina wa ma liz zamani aibun siwana." Kita mencela zaman sedangkan aib itu ada pada diri kita, sedangkan zaman tidak memiliki aib sama sekali. Ya. Maka tidak boleh kita mencela zaman.